parita-parita suci dalam bahasa Pali. Untuk menjaga kekusyukan dan keseragaman pada saat sujud namaskara, mohon untuk memperhatikan bunyi gentah. Pada saat bunyi gentah satu kali, marilah kita bersama-sama bersujud. Dan pada saat bunyi setengah gentah, kita secara serentak bangun. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata pendupaan. Dharmadhatu diliputi wanginya, wanginya di hadapan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajra Dube Ahu. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajra Dube Aho. Om Vajra Dube Aho. Om Vajra Dube Aho. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci
telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawa. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang
gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila, halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani padang samadhiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahan sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati. Satta dewa manusanang buddho bhagavati. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacetang weditabo winyuhiti. Supatipano bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipano bhagavato sawaka sanggo.
Nyaya patipano bhagavato sawaka sangho. Samici patipano bhagavato sawaka sangho. Yadi dan catari purisa yugani Atta purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo pahuneo dakineo anjali karanio anutarang punyang kedang lokasadi. Saca Kiryagata, halaman 22. Syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dharma, dan Sangha, pelindungku yang sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me saranang anyang budo me saranang warang etena saja wajena hotu me jaya manggalang. Nadi me saranang anyang damo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Kepada pemimpin kebaktian kami persilakan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak,
Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi napas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti napas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silahkan membuka mata, bungkuk hormat. Terima kasih pada pemimpin kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Febrian Tamansyah dengan topik Conquering Ourselves with Dharma. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Bapak Febrian adalah seorang entrepreneur, trainer, dan seorang edukator. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Sekolah Ekayana Ehipasiko BSD dan Ekayana Dharma Budi Bakti Sunter. Kepada Bapak Febrian Tamansyah kami persilakan. Terima kasih untuk pemimpin kebaktian atas waktunya. Sekarang jam 10:30, masih pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, sharing yang pertama. Ketika saya mengucapkan selamat pagi, ada dua kata di sana. Selamat artinya adalah doa. Pagi adalah waktu. Jadi ketika saya menyampaikan selamat pagi, saya mengharapkan teman-teman semua, rekan-rekan semua selamat sepagi ini, gitu ya. Nah, kalau teman-teman balikin saya, pagi berarti belum tentu keluar dari sini, Febrian, selamat. Ulang lagi ya. Oke. Selamat pagi. Tuh. Terima kasih atas doanya. Karena kata-kata yang keluar dari kita adalah doa. Tadi pemimpin kebaktian sudah menyampaikan mengenai profil singkat saya. Saya cerita 3 menit. Nama saya Febrian. Biasanya saya kalau lagi di komunitas, ketika saya training, ketika saya coaching, ya, coaching itu adalah one on one. Yang saya lakukan adalah biasa dipanggil dengan nama Kofeb. Jadi orang biasa panggil saya Kofeb. Termasuk para jenderal-jenderal yang saya coaching. Jadi kita teman nih, gitu ya. Kalau saya tadi dipanggil Bapak, kayaknya banyak sekali yang lebih senior dari saya. Jadinya saya kayak, wah ini mau sharing jadi beban nih, gitu ya. Karena makin banyak yang senior. Tapi kalau kita berteman, maka kita akan lebih banyak berbagi. Hari ini saya ingin menggunakan waktu saya kurang lebih berapa menit ini, Rijan? 45 menit. Mengenai inti ajaran Buddha sebenarnya. Apa itu inti ajaran Buddha? Inti ajaran Buddha adalah bagaimana diri kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Kok gitu sih gitu? Iya, kita baca, mau kita baca, tadi baru baca Parita gitu ya. Terus kemudian kita juga baca sutra dan lain-lain meditasi. Semuanya untuk apa? Untuk diri kita sendiri, benar gak? Nah sekarang saya sharing mengenai bagaimana sih kita menaklukkan diri kita sendiri untuk kehidupan kita saat ini. Saya
mengenal agama Buddha 20 tahunan. Masih separuh dari umur saya gitu ya. Nggak nyampe malah separuhnya. Selama 20 tahun ini saya punya privilege. Apa privilege-nya? Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah saya punya kesempatan untuk di-coaching langsung dalam kesehariannya oleh Bante Arya Maitri dan Bante Dharma Wimala. Karena lebih dari 15 tahun, saya tuh punya kamar di Wihara Ekayana Arama. Pulang ngantor, saya pasti ke wihara. Yang akhirnya saya belajar mengenai Bante Arya Maitri itu sangat berpikir mengenai bodhisatwa. Jadi kehidupan ini tuh harus jadi bodhisatwa gitu ya. Praktik pelayanan, melakukan gitu. Dia sangat detail orangnya. Bante Dharma Wimala pinter banget mengenai konsep. Buku-buku banyak dikasih, Febrian baca. Padahal saya nggak suka baca. Tapi akhirnya setiap minggu pasti ada asupan baru, buku-buku baru yang saya baca. Baik mengenai Dharma ataupun hal yang lain. Nah, saya ingin rangkum. Hari ini saya rangkum bagaimana sih kita semua, termasuk saya, bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita mulai ya, silakan slide-nya. Kita mulai dulu dengan ini. Bahwa di Dhammapada 182, sungguh sulit untuk menjadi manusia. Sungguh sulit untuk bertahan hidup. Sulit juga untuk mengenal Dharma dalam kehidupan. Apalagi lahir bersama Buddha. Disampaikan seperti itu. Nah, teman-teman, kalau baca kutipan Dhammapada ini, apa yang ada di pikiran kita? Yang ada di pikiran kita adalah bahwa, Regent saya permisi ya. Saya tuh paling suka melihat orang, jadi merasa semuanya dekat gitu ya. Kalau saya duduk, saya merasa saya tuh lebih tinggi dari teman-teman, saya nggak suka. Nah, yang kedua adalah silakan slide-nya. Kehidupan saat ini adalah kesempatan, bukan penderitaan. Ada orang bilang hidup ini menderita sekali. Kenapa menderita? Saya kan lahirnya bukan orang yang punya. Atau saya nggak ganteng kok, saya nggak cantik kok, dan segala macamnya. Sehingga menjadi sebuah penderitaan, kesusahan tiap hari dan lain-lain. Teman-teman, ada banyak sebenarnya cerita bagaimana kita bisa lahir sebagai manusia. Saya ibaratkan seperti ini aja. Ada lautan luas, lautan dalam luas ya. Ada seekor kura-kura atau penyu. Kura-kura ini dilempar ring bulat di tengah lautan yang dia nggak tahu di mana letaknya. Nah, kesempatan kita menjadi manusia adalah bagaimana kura-kura tadi atau penyu tadi bisa masuk lehernya ke dalam ring yang dilempar ke lautan. Itulah susahnya jadi manusia. Jadi menjadi manusia adalah kesempatan. Berikutnya, silakan next. Saya tuh seneng kalau teman-teman bisa ngelihat slide, karena jadi ada gambaran gitu ya. Guru Agung Buddha mengatakan gini, lebih baik menaklukkan diri sendiri dibanding menaklukkan atau perang dengan banyak yang kita jalanin. Sehingga melalui kutipan ini, apa PR kita semua? PR kita adalah bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita dari sisi mana? Bagaimana meningkatkan kebaikan dalam diri kita yang positif dan berdamai serta menghilangkan kalau bisa keburukan yang kita punya. Next.
Ini. Guru Agung Buddha mengatakan gini juga. Tubuh ini, ya, the body and the mind itu saling tergantung. Jadi kalau pikirannya sakit, maka badannya gak akan nyaman. Tapi kalau badannya mengatakan bahwa saya itu kuat, ya. Tapi kalau pikirannya bilang, enggak, kamu enggak kuat, maka kita enggak kuat juga. Tapi kalau kedua-duanya mengatakan saya kuat, maka walaupun dalam kondisi sakit, enggak enak badan dan lain-lainnya, masih bisa beraktivitas dan buat hal yang baik. Saya kalau kasih training gitu ya, saya enggak mau kaya apapun juga saya harus hadir walaupun saya enggak enak badannya. Kenapa? Karena kesempatan untuk berbagi. Saya sharing. Yang saya bagikan ke orang-orang yang menjadi peserta, ya, dari usianya itu 13 tahun sampai ada yang 70 tahun. Mengenai apa? Dharma 80%. Yang kita bungkus dengan kenyataan hidup. Bahkan tetangga kita juga diajarin. Nah, sekarang kita sama-sama duduk di sini. Belajar sama-sama. Belajarnya apa? Febrian belajar mengenai bagaimana berbicara secara mendalam. Apa itu secara mendalam? Artinya saya berbicara dari hati saya, pikiran saya, seluruh yang ada di tubuh saya dengan satu sifat, yaitu welas asih dan sukacita. Teman-teman lagi ngapain? Lagi belajar dan berpraktik mendengar secara mendalam. Apa itu mendengar secara mendalam? Mendengar secara mendalam artinya pikiran kita, tubuh kita, semua yang ada di dalam tubuh kita ini berada pada saat ini. Jadi menyaring semua apa yang disampaikan. Oke? Next, kenapa saya bilang gitu? Tolong dilanjutkan slide-nya. Oke. Jadi tubuh kita ini gitu ya, itu ada 5. Di dalam tubuh ini ada 5 unsur. Silakan next. Unsur yang pertama. Silakan oke. Siapa kita ini? Kita ini terdiri 5 unsur. Yang pertama adalah rupa. Ini nih rupa nih, fisik nih semua gitu ya. Ini saya nggak ngejelasinnya secara apa yang tertulis ya dalam kutipan yang disampaikan Guru Agung Buddha. Tapi saya menarik bagaimana supaya kita semua memahami. Ada 5 unsur di dalam tubuh kita. Pertama rupa ini, bentuk ini ya. Yang kedua adalah sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi itu sesuatu yang kita rasakan. Contoh, makan bakso, kepedesan, sensasi. Badan kita yang merasakan, ya enggak? Keringetan, gitu. Kemudian pengen minum dan lain-lainnya, sensasi. Yang ketiga, teman-teman lihat, adalah persepsi, pandangan. Ketika kita sadar akan tubuh, kemudian kita merasakan sensasi, muncul yang namanya persepsi. Oh kayak gini ya rasanya pedes. Oh rasanya putus cinta tuh kayak gini gitu ya. Oh rasanya susah untuk dapat uang makan di akhir bulan kayak gini gitu. Itu 3. Yang keempat adalah mengenai mental activity. Apa itu mental activity? Mental activity adalah setelah kita tahu wujud tubuh, kita tahu rasa, kita punya pandangan, muncullah yang namanya gejolak diri. Yang membuat kita itu kayak, aku males deh hari ini, itu mental activity. Aku gak mau deh ke situ lagi, kapok deh ke sana,
atau nggak mau ketemu orang ini, klien ini seperti itu adalah mental activity. Yang kelima adalah mengenai kesadaran. Jadi kalau misalkan 5 ini bisa digabungkan, inti dari terakhir adalah bagaimana kita hidup sadar. Ini yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Next, saya ngebut ya karena saya cuma 11 itu ya, 11.15 ya, tinggal 30 menit lagi. Berikutnya, kita semua datang ke wihara nih ya. Kita datang ke wihara. Kita punya pikiran yang sama. Apa itu? Buddha, Dharma, dan Sangha. Saya percaya semuanya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, bagaimana setelah kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Next. Setelah kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, apa gunanya kalau ke wihara, terus kita masih di wihara aja sikut-sikutan sama orang, berorganisasi aja mau menang sendiri. Atau ketika datang ke sini gitu ya, saya lihat yang di belakang sampai ujung gitu. Perbedaannya yang jelas. Ada yang di sini lebih nyaman dengarnya, yang di sana otomatis merasa lebih nggak nyaman gitu ya kondisinya. Tapi saya harap Anda semua happy di sana. Saya doakan. Nah, apa yang membuat kita bisa mengubah diri kita sekarang ini? Saya rangkum menjadi beberapa. Yang pertama adalah pikiran. Pikiran. Guru Agung Buddha mengatakan gini, the mind is everything. What you think, you become. Apa yang teman-teman pikirkan, itulah yang akan terjadi. Melalui mana? Melalui kata-kata, perbuatan, dan 5 tadi. Yang akhirnya kita harus tahu pikiran seperti apa yang harus kita punya saat ini. Dalam kehidupan yang merupakan kesempatan yang sangat langka ini. Benar nggak? Oke, next. Yang harus kita punya adalah bagaimana kita melatih pikiran kita menjadi pikiran yang rich atau kaya. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita punya poor mindset bisa diubah. Apa itu poor mindset? Poor mindset itu gini gampangnya. Segala sesuatu itu dilihat dari sisi negatifnya. Saya nggak bisa, ini nggak segala macam. Banyak yang menjadi kendala gitu ya. Tapi rich mindset adalah seseorang melihat dari sisi ketika menemukan hal yang jelek, dia berpikir positifnya apa. Dia mengubah gitu. Sehingga orang yang punya pikiran yang kaya itu punya kekuatan untuk apa? Law attraction. Untuk menarik orang lain untuk dekat dengan dia. Bahaya ini. Kenapa? Ketika kita punya poor mindset, teman-teman lihat deh, maka sekeliling Anda orang-orang tertentu saja. Tapi ketika kita punya rich mindset, makin banyak teman-teman kita. Kita banyak bisa sharing sama orang lain. Ini harus kita pupuk ya. Next. Bagaimana? Harus yang namanya self-discipline. Yang kita tuh harus latih setiap hari, setiap saat supaya punya mindset yang kuat. Ada cerita, saya bikin cerita biar gampang ada gambaran. Ada 2 orang ya, pasien di rumah sakit. Mereka tidur di kamar yang sama, ada 2 ranjang di sana. Yang sebelah kanan dia bisa melihat keluar, kayak kita tuh ya, ada jendela. Sebelahnya lagi dia nggak bisa melihat ke jendela. Setiap hari yang berada di dekat jendela, pagi-pagi dia bilang, saya melihat ada anak pakai sepeda. Mereka bermain sepeda, sungguh happy mereka.
Terus saya juga melihat pohon-pohon, burung dan segala macamnya. Ternyata indah gitu. Semua ini indah dalam kehidupan walaupun kita berada di rumah sakit. Apa yang muncul setelah itu? Yang berada di sebelah, dia kan nggak bisa melihat, hanya bisa mendengar cerita tadi. Setelah seminggu, ternyata yang di samping tadi udah duluan. Sudah masa hidupnya habis. Pasien yang di sebelah bilang gini, saatnya saya pindah. Kenapa? Di situ lebih enak bisa melihat jendela dan bisa tahu aktivitas. Ketika dia pindah ranjangnya, apa yang dia temukan? Ternyata di luar itu hanya apa? Hanya sungai kecil yang gak bisa dilewat orang lain. Artinya apa? Pasien yang pertama itu punya rich mindset yang ingin mendorong orang lain ini bahwa keindahan itu tergantung dengan cara pikir kita. Di situ dia belajar. Nah, hidup juga sama. Mau melihatnya dari sisi mana? Sisi negatifnya atau sisi positifnya gitu. Sama juga tadi pagi saya cerita mengenai kenapa kita harus larang misalkan bilang atau mengarahkan anak-anak kita, kamu jangan begini gitu ya. Harusnya kamu begini dan segala. Kita stop hal-hal yang menjurus negatif. Atau kenapa kita harus di mobil harus ada rem? Perbedaannya, cara pandang orang positif dan negatif. Kalau bilang rem adalah apa? Memperlambat, benar nggak? Tapi rich mindset bilang, saya bisa kencang bawa mobil karena saya bisa berhenti. Ketika ada sesuatu, saya bisa ngerem. Paham ya pandangannya rich mindset sama poor mindset? Jadi rem ini yang membantu kita untuk lebih kencang di tol atau di jalan raya. Tapi kalau poor mindset, dia berpikirnya kok ini ngerem terus pelan-pelan gitu kan. Nah ini kembali lagi ke kita, ini contoh aja. Oke. Berikutnya. Nah, yang kedua, saya itu percaya dan saya yakin di setiap dalam diri kita semua nih ya, di dalam diri Koko Cici, adik-adik semua ini, ada yang namanya benih-benih bodhisatwa. Apa ciri bodhisatwa? Banyak ciri bodhisatwa, saya sharing 2 aja. Seorang bodhisatwa, gitu ya, kalau melihat sesuatu yang tidak orang sakit, dia akan apa? Akan mau bantu. Kalau orang susah, dia tergerak hatinya, punya empati dengan kesusahan orang lain. Itu adalah ciri-ciri utama dari bodhisatwa. Setuju nggak ini semua bahwa Anda bodhisatwa? Karena saya yakin di dalam diri Anda ada itu. Benar nggak? Nah sekarang bagaimana benih bodhisatwa yang ada di dalam diri ini bisa tumbuh subur? Bagaimana kita menyiraminya dalam kehidupan ini? Bukan mikirin nanti gitu ya. Dalam kehidupan ini. Caranya gini, jagalah telinga kita. Latihan tiap hari hanya ini, jagalah telinga kita. Kenapa? Segala sesuatu yang teman-teman dengarkan belum tentu benar. Ketika dengar sesuatu, dilaporin sesuatu di kantor atau di rumah, cepat panas. Itu dilatih dengan benih apa? Belas asih. Yang kedua, jaga mata ini. Apa itu jaga mata? Jangan lihat orang dari hal negatifnya aja. Ketika seseorang sudah melakukan sesuatu, salah sesuatu, nempel terus di tubuh kita, maka luka itu akan terus dan tidak akan pernah habis, yang akan kita geret terus. Dan ini nanti berhubungan dengan karma ke depannya.
Apa yang Anda lihat belum tentu kebenarannya. Yang berikutnya adalah jaga apa yang keluar dari mulut kita. Itulah kunci bagaimana kita bisa menyuburkan benih-benih bodhisatwa di dalam diri kita. Oke, next. Nah, Febrian, bagaimana sih caranya setiap hari itu kita bisa menumbuhkan benih-benih bodhisatwa dalam diri kita? Prakteknya gini, ini enggak gampang tapi bisa dilakukan dan saya sudah lakukan. Teman-teman lihat sekarang, Febrian yang sekarang dengan Febrian yang 10 tahun lalu, enggak kayak gini gitu ya. Beda jauh. Kenapa? Ketika saya berpraktik Dharma, saya melihat, kemudian ngapain? Berinteraksi dengan orang lain. Saya melihat bahwa ternyata cara pandang orang dengan cara pandang saya pribadi terhadap diri saya belum tentu semua sama. Orang nggak tahu isi hati saya. Orang nggak tahu pikiran saya. Ada juga yang kita nggak pernah ketemu, juga jarang, ngobrol nggak pernah. Terus kemudian dia bisa menyimpulkan, oh orang itu panasan, orang itu emosian, aku nggak mau. Tapi dia belum pernah loh sama kita duduk bareng gitu berkegiatan. Itu karena apa? Ada yang muncul yang nama tadi apa? 5 skandal tadi, persepsi dari apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi 5 ini menurut saya sangat penting untuk mengubah kita menjadi bodhisatwa. Yang pertama, lakukan dengan konsisten. Pertama kali dengan apa? Dengan orang-orang terdekat Anda dan orang-orang yang Anda temukan di sekeliling Anda. Kenal dan enggak kenal. Pertama, smile more. Senyumlah lebih banyak. Ketika kita tersenyum, tulus ya, tulus. Ketika kita tersenyum, apa yang terjadi? Orang menangkap energi yang positif sebenarnya. Tapi kalau poor mindset, dia akan bilang, ngapain gua senyum-senyum sama orang itu? Kenal juga enggak, nanti orang pikir saya sok kepo, saya sok ini, sok itu. Poor mindset kan? Tapi kalau kita rich mindset, senyumlah. Pelan-pelan akan mengubah kita, cara kita setiap hari. Yang kedua, setelah kita tersenyum, apa itu? Think less. Udah, saat ini yang dipikirin, jalanin. Jangan terlalu banyak mikir, nanti begini, nanti begitu, gak akan jalan. Berbisnis juga sama, benar gak? Saya punya beberapa usaha yang saya jalankan bersama teman-teman saya. Datang, nih ada yang ngajak bikin tower. Ini contoh, memang terjadi. Kalau pikiran saya, saya kan gak pernah main tower. Saya gak pernah bangun-bangun. Saya gak pernah main konstruksi. Orang saya lulusannya ekonomi gitu kan. Tapi dengan melihat secara mendalam, kebutuhan ini akan terus muncul gitu. Karena teknologi itu gak pernah habis. Akhirnya dijalanin. Dan puji Buddha. Puji Buddha yang dimuliakan. Dia ngajarin mengenai rich mindset dan itu masuk dalam diri saya dan hasilnya bagus. Itu baru satu. Nah, kemudian teman-teman semua, be present. Kebanyakan dari kita, contoh, yang sudah berkeluarga, suka makan di rumah, duduk bersama keluarga, apakah pikiran kita, tubuh kita, seluruh yang ada di ini tertuju pada makanan dan anggota keluarga. Itulah yang namanya be present. Tapi kalau kita makan sambil main handphone, sambil dan segala macamnya, maka apa yang dirasakan? Kita tuh nggak berada seutuhnya di situ. Itu yang dimaksudkan be present. Contoh lagi, kalau saya pegang handphone dari tadi, gitu ya. Terus saya lihat sambil main handphone. Apa yang teman-teman rasakan? Koko Cici rasain. Ngapain sih itu pembicara main handphone terus?
Karena nggak apa? Nggak ada attention, bener nggak? Tapi saya mau tanya, tadi saya muter sana, saya muter situ, ngeliatin gitu. Merasa nggak diliatin sama Febrian? Merasa nggak saya memberikan atensi kepada semua orang? Itulah yang namanya be present. Oke? Yang keempat adalah give more. Apa itu give more? Kasih lebih apa yang kita punya. Kan dana macam-macam ya, nggak harus materi terus. Pikiran, nasihat, gitu. Kasih. Tapi ada satu kuncinya. Expect less. Ketika kita memberi lebih banyak, kemudian kita berharap akan kembali, maka luka hatinya akan tumbuh. Dan kita nggak mau lagi. Contoh. Saya merasa punya berkah luar biasa. Saya sharing, bisa membagikan pengalaman pribadi saya dengan menyekolahkan anak-anak. Yang menurut saya dia punya prestasi, kemudian sampai dia lulus kuliah. Ada beberapa. Kalau saya punya pemikiran bahwa saya kasih, saya berharap nanti dia balikin ke saya, terus kemudian saya berharap nanti dia punya komunikasi sama saya, apa yang akan terjadi? Luka. Benar nggak? Kenapa? Mereka datang sama kita pada saat mau bayar semester. Kok 2 minggu lagi saya mau ujian. Bisa nggak bayarin ini? Bayangin tuh. Tiap hari atau seminggu 2 kali nanya coba. Kok apa kabar hari ini? Ini. Beda nggak? Dia datang pada saat dia butuh aja. Tapi kalau kita think less dari awal, saya lakukan ini, ya sudah apa yang terjadi. Yang penting saya benih-benih bodhisatwa saya tumbuh gitu kan. Akhirnya ya udah sekarang ada yang sudah lulus bahkan S2, dia punya ini segala macam, silakan itu kehidupan Anda. Mau cari saya oke, enggak juga enggak apa-apa. Kenapa? Sudah think less tadi. Dan ini diberikan oleh apa? Bante Arya Maitri selalu tekenin saya dicuci otaknya. Kenapa? Udah pelayanan aja, kasih, nggak usah mikirin macam-macam. Nggak usah ngarepin orang akan begini-begini sama kamu. Jalanin dengan tulus dan mulas asih, itulah kuncinya kamu hidup bahagia. Saya praktekkan. Oke. Nah yang berikutnya adalah silakan change your attitude atau karakter. Karena karakter atau attitude akan mengubah hidup kita. Kok bisa sih gitu? Nih, next slide berikutnya. Teman-teman, silakan diklik lagi biar punya gambaran. Saya tuh senang orang bisa melihat visual. Kenapa? Kita ini cara berkomunikasi itu ada 3. 3V namanya. Salah satunya adalah visual dan verbal. Apa itu visual? Teman-teman ngelihat, oh yang sharing hari ini Febrian. Yang diinget tuh Febrian gayanya sama slide-slide ini. Tapi pesan-pesan saya yang saya sampaikan paling 15% yang diinget, yang nempel di diri Anda adalah visualnya saya. Itulah makanya saya seneng pakai slide. Oke, kita mulai. Bagaimana sih caranya gitu? Nih gini. Yang pertama, dimulai dari apa? The mind kan, pikiran, benar nggak? Segala sesuatu itu dimulai dengan pikiran. Setelah jadi pikiran, menjadi kata-kata. Setelah menjadi kata-kata, menjadi tindakan. Tindakan yang berulang-ulang menjadi kebiasaan atau habit. Habit akan menjadi karakternya kita. Dan karakter akan menentukan apa? Nasib hidup kita. Percaya nggak? Sepinter-pinternya kita, sejago-jagonya kita secara akademik, teknik dan lain-lainnya. Kalau karakter kita nggak baik, attitude kita nggak menghargai atasan, bawahan dan lain-lain, kita nggak bisa maju. Kok bisa gitu? Nih, klik saya. Silakan next. Silakan next. Ya, saya mau sharing ini berdasarkan Harvard University Study.
Nasib kesuksesan seseorang tergantung dengan apa? 85% adalah attitude. 15%-nya adalah kemampuan teknik, soft skill yang lainnya. Jadi penting nggak attitude ini diubah setelah kita mengenal Dharma? Kita harus ubah kan? Karena kita udah tahu nih. Karakter kita, attitude kita menentukan nasib kita. Saya ini tahun ke-6 di Ekayana Ehipasiko, sekolah BSD. Saya bukan orang yang punya pendidikan mengenai edukasi, enggak. Belajar. Turun ke lapangan. Ketika turun ke lapangan baru paham. Oh, ternyata begini. Apa yang diisi di anak-anak? Boleh pintar, akademik boleh, nilainya bagus. Tapi dia harus punya apa? Empati. Itu yang diajarin, ada 5 nilai. Dia harus bakti sama orang tua. Harus punya moralitas, tahu baik dan buruk. Harus punya kemurahan hati, empati. Harus tangguh. Dan berikutnya baru muncul kebijaksanaan. Inilah yang seharusnya kita belajar terus. Ya, tapi kan saya udah berumur, saya udah 70, saya udah 75 atau 80. Tidak ada yang namanya terlambat. Ketika kita memahami apa yang salah atau negatif di dalam diri kita ubah perlahan-lahan, manfaatkanlah waktu itu. Ini terjadi dengan papa saya. Papa saya almarhum di Desember kemarin. Dan dia berubah total. Setelah apa? Dia ngelihat anaknya. Kita itu kan punya papa dan mama. Sifat itu turun sama kita. Lihat deh, cara papa kita punya karakter, mama kita punya karakter. Lihat apa yang dia makan, sifat-sifatnya. Itu ada semua di dalam diri kita. Suatu hari papa saya bilang gini, ini sebelum saya baru 2 tahun di wihara dan saya sudah punya rumah sendiri waktu itu di umur 20-an dengan hasil saya sendiri. Dibilang gini, kamu ngapain sih di wihara? Rumah punya tapi nggak pernah ditinggalin, nggak pernah saya tinggalin. Yang tinggalin adalah adik saya dan keponakan-keponakan saya. Tapi suatu hari, udah beberapa tahun lewat, beliau ketemu sama Bante Arya. Apa yang beliau sampaikan? Suhu, terima kasih. Ternyata dia memang lebih baik berada di wihara. Berubah banyak. Sejak saat itu, papa saya ngikutin yang emosinya sangat gini, dia berubah. Kenapa? Lingkungannya berubah. Ketika lingkungan berubah, orang positif ini datang semua ngikutin. Dan terakhir sebelum dia meninggal, dia selalu sempat bilang, papa tuh bangga lihat kamu. Cukup buat saya. Jadi itu nempel sekarang ya. Sampai saat ini, walaupun masa kecil saya nggak seenak gitu. Sekolah susah, anak 10. Anaknya 10, laki-lakinya 1, nomor 8. Jadi akibat saya juga, karena papa mama saya pengen punya anak laki-laki, dia cari lagi supaya adiknya laki-laki biar saya nggak sendirian. Munculnya perempuan lagi gitu ya. Dengan lahir dengan 10 itu, bayangin. Di rumah yang sekarang pun masih belum diubah gitu. Saya merasakan bahwa setelah saya mengenal Dharma pada saat itu, karena saya sekolahnya sekolah Katolik dan harus, kan biasa sekolah Katolik gitu ya, ngikutin gitu. Sampai sekarang hafal doa-doa yang sering saya panjatkan di gereja. Saya menemukan bahwa nasib kita itu bisa kita ubah. Kenapa? Kalau kamu mau ngubahnya, ubahlah habit dan karaktermu. Dan itulah yang setiap hari kalau saya lewat wihara dulu, lewat Ekayana Arama, ketemu suhu, dikasih buah apel, dikasih buah jeruk, dikasih segala macam. Itu sebelum tinggal di wihara, dikasih. Terus diomongin, ayo hari ini berjuang, hari ini harus gini, harus gini. Sampai saya
dikasih tahu, udah kamu doa setiap malam jam 12 malam. Ngapain? Bersyukur dengan apa yang kamu peroleh hari ini. Orang bilang paitien, ya kan? Jam 12 malam. Udah tidur jam 10, nanti kebangun 11.55. Oh ya udah jam 12 bangun. Sikat gigi lagi, doa. Menjadi habit. Tiap malam saya nempel gitu. Nah ini mengubah. Nah udah cukup ya cerita itu ya. Kita lanjut karena waktunya mau habis. Tinggal 10 menit. Yang keempat teman-teman. Change your words. Karena ketika kita mengubah kata-kata kita, kita akan mengubah hidup kita juga. Kok gitu? Ini loh, lihat deh. Tolong slide berikutnya. Dikatakan oleh Guru Agung Buddha gini, before you speak, biarkan kata-kata yang kita mau keluarkan melewati 3 pintu. Pintu pertama, apakah itu benar? Jadi, kalau lagi ngumpul-ngumpul, ngegosip dikurangin. Kenapa? Belum tahu kebenarannya. Karena Guru Agung Buddha mengatakan, kalau kamu bicara mengisi asupan otak ini dengan hal yang belum tentu kebenarannya, maka kamu akan mempunyai persepsi yang jelek terhadap apapun yang kamu omongin. Karena kamu nggak tahu itu adalah kebenarannya. Yang kedua adalah, perlu nggak sih? Apa itu perlu nggak? Contoh, suami lagi marah-marah, masalah kantor. Terus dia pulang, istrinya juga ikutan marah-marah. Kamu sih sudah dibilang, jangan main proyek itu, kok main proyek? Makin marah nggak? Makin marah. Jadi kita harus tentukan, perlu nggak ya saya ngomong dulu ya, nanti deh dia lagi tenang baru saya ngomong. Sama juga kalau di kantor. Kalau bos, kita tangkap dia lagi emosi, walaupun laporan kita baik, lebih baik di hold dulu. Kenapa? Ketika emosinya bergejolak, apapun yang kita lakukan, enggak seperti dia pada saat dia tenang, dia apresiasinya beda sekali. Jadi tunggu aja sebentar, sudah tenang. Yang ketiga adalah mengenai is it kind? Apakah ini dari hati yang welas asih gitu? Atau punya maksud? Guru Agung Buddha punya 3, hebat ya. Saya belajar mengenai ini, searching deh coba. Di Google sama teman-teman. Bagaimana berbicara menurut ajaran Buddha? Keluar dia, banyak banget teori-teorinya. Yang dipakai sama saya bilang tadi untuk apa? Untuk sharing, ngajarin orang mengenai public speaking dan bagaimana menemukan potensi terbaik dalam diri, itu yang saya lakukan. Ajaran Buddha semua. Oke. Nah, next. Tinggal 5 menit lagi. Bagaimana caranya kita mengubah cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Bayangin ini ya, kita kumpul nih semua ya. Kita kumpul dari latar belakang yang berbeda, bener nggak? Ada yang dari Medan, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Lampung misalkan, Palembang, atau yang di sini ada yang suku Batak gitu. Bayangkan setiap orang punya cara berkomunikasi yang sudah biasa dia lakukan di daerah dia. Kan kebawa tuh. Ketemu orang Jawa dengan orang suku Batak misalkan. Yang ini halus banget, ketemu gini kaget. Orangnya marah ya sama saya. Benar nggak? Atau kita lagi di restoran, lagi makan. Ada orang duduk di sana, cuma berdua. Jaraknya kurang lebih 10-15 meter. Tapi apa yang dia omongin sama kita bisa denger. Bener gak? Kejadian gak kalau lagi ngafe tenang-tenang gitu ya? Lagi minum kopi. Ada yang ngomongnya dari ujung ke ujung, itu orang ya kayaknya gak ngelihat orang lain. Kita kan gitu kan? Nah kenapa bisa terjadi? Ada cara
supaya kita mengubahnya. Yang pertama adalah volume. Ketika kita berbicara, volumenya tahu dulu. Ingat gak tadi? Ketika saya pertama kali ngomong tadi ya, gede banget kan? Langsung mic saya turunin. Kenapa? Ketika saya berbicara sangat kencang, yang dekat speaker nggak enak banget. Jadi saya ubah. Ketika saya berbicara berdua, saya akan ubah, volumenya akan lebih rendah. Jadi kita mengikuti. Yang kedua adalah intonasi. Apa itu intonasi? Jangan semua tuh meledak, gitu. Jadi kita akan ditangkap sebagai orang yang pemarah. Intonasi adalah seperti nada ketika berbicara. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, rata, naik, turun. Kayak pasar modal aja. Kayak beli saham, lagi naik, lagi turun, lagi naik. Itu cara kita berbicara. Jadi orang tahu pesannya apa aja gitu ya. Nah, ini yang saya praktekkan. Yang berikutnya mengenai body language. Bayangkan tadi saya bilang, ketika saya bicara tuh saya begini. Apa kabar teman-teman semua? Enak gak liatnya? Itu kok pembicara ngomongnya begitu. Pasti gitu kan? Atau ada bos setiap kali nyuruh, nih, walaupun itu kebiasaan dia, nih kerjain. Atau, enak gak Ci? Nunjuk orang. Padahal saya cuma bilang, kamu lagi ngapain? Apa yang saya sampaikan dengan body language saya membuat si Incinya gak nyaman. Tapi kalau saya gini, Ci, nyaman gak? Beda kan body language? Ini sangat penting. Inilah yang perlu kita pelajari, bahwa ketika kita berbicara, berkomunikasi orang lain, body language-nya harus dipakai. Dari sini sampai ke bawah, semua harus digunakan. Oke, berikutnya mengenai am I a good or active listener? Saya tuh bicara gitu ya. Teman-teman semua lagi belajar praktik untuk mendengarkan gitu. Ketika kita sering motong omongan orang lain, kita sebentar, sudahlah kamu gini, kamu gitu, kamu gini. Maka orang akan makin males buat ngomong sama kita. Dia makin gak nyaman sama kita. Itulah kita perlu mendengarkan. Kemudian kita perhatikan diri kita. Ketika kita berbicara nih ya, apakah kita merendahkan orang lain atau enggak? Itu penting. Ada yang merendahkan itu dengan cara menggunakan mimik muka yang ini, tapi omongannya beda dengan hatinya. Apakah kita praktek itu? Kalau kita praktek itu, kita kurangin, berdamai dan kita buang. Oke, ini loh 5 cara yang kita bisa praktekkan setiap hari. Di kantor, di rumah, istri, suami, pacar, dan lain-lain. Nah, berikutnya silakan next. Dalai Lama mengatakan gini, when you talk, ketika kita bicara, kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu. Tetapi ketika kita mendengar, yang kita belum tahu, jadi kita tahu. Itulah pentingnya kenapa perlu mendengar. Next. Yang kelima, apa itu? Change your heart. Tadi kan ada 5 skanda tuh, ya. Salah satu mengenai sensasi dan persepsi. Berhubungan sama hati. Apa sih sebenarnya yang berhubungan sama hati? Yang berhubungan sama hati adalah yang namanya emosi. Silakan next. Control your emotion. Emosi atau emotion dalam bahasa Inggrisnya itu dari kata motion. Motion artinya bergerak. Jadi emosi yang ada di dalam diri kita ini tidak tetap bergerak terus. Sehingga kita harus ngapain? Harus menyadari, oh ini saya lagi asik nih ketemu ya. Saya lihat muka-mukanya gitu. Ada yang lagi ngantuk, ada yang lagi ngedengerin gitu ya. Ada yang sambil ngetik-ngetik, ada yang sambil foto dan lain-lain. Itu menunjukkan apa? Emosi. Saya bisa baca ininya. Apa yang teman-teman lakukan
gerak ininya segala macam, saya langsung bisa tahu ini kenapa ini. Karena belajar body language tadi. Nah, emosi itu sekarang Febrian lagi semangat banget nih ngobrol ya supaya ngasih energi positif. Saya juga ngingetin saya keluar dari wihara. Ingat, tadi kamu sharing apa di Wihara Ekayana Serpong. Jangan sampai apa yang kamu sampaikan, kamu tidak lakukan, membuat orang akhirnya nggak percaya sama agama Buddha. Dengan Dharma, gitu kan. Itu jadi kontrol diri saya, gitu kan. Nah, di atas saya lihat ada kepala sekolah saya. Di sekolah tuh, lagi di atas itu. Saya marahnya gimana? Ketawa. Saya tuh paling nggak suka marah. Dulu saya suka. Begitu marah saya ingat, oh iya udah hari ini, senyumin aja. Itu selesai. Ketika emosi ini yang tidak nyaman, mundur dulu. Mendingan gak usah ketemu orangnya dulu. Kita keluar dulu, latihan nafas. Kenapa? Nafasnya kurang. Cara latihan nafas, tarik nafas gitu kan, keluar nafas. Tapi ada teknik yang paling sering saya sharing adalah tutup hidung sebelah, tariklah dari sebelah kiri ini, tahan, tutup lagi sebelahnya, tahan, baru hembuskan bareng-bareng. Coba praktekin dibanding teman-teman. Keluarnya itu lebih plong, lebih banyak oksigen yang masuk dalam diri kita dan pikiran kita. Itu teknik semua. Ya. Nah, berikutnya, silakan next. Bagaimana? Silakan next. Klik lagi ya, oke. Kenapa tadi saya bilang kita harus jaga ucapan kita, segala macam. Emosi. Ada 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. 3 akar kejahatan ini terjadi karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga pikiran kita tidak bisa menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita ucapkan. Maka muncullah yang namanya kecemburuan, iri hati, dengki, ketidakpuasan yang berlebih. Itulah makanya kita perlu jaga. Oke, pas nih waktunya. Next. Masih ada mungkin? Oh 10 menit. Masih tahan nggak? Tahan ya, takutnya bosen. Nah, di dalam ajaran Buddha dikatakan gini, konsep kebahagiaan adalah mampu menerima di dalam diri kita, ya. Kemudian bagaimana mental kita ini bisa berdamailah, bahasanya kurang lebih gitu. Kalau kita mampu menerima diri kita, mental kita, dan 5 skanda tadi, maka kita akan bahagia. Kita akan mensyukuri hal-hal kecil yang kita dapetin. Hari ini makan tempe, besok makan steak. Coba bayangin, setiap hari makan steak, enak gak? Belenek juga, benar gak? Kita butuh tempe, kita butuh tahu. Kalau mikirin tempe gitu ya, aduh enak juga. Tadi saya lihat ke bawah sambil nyari ngobrol-ngobrol di dapur, wah ada tempe. Ibu-ibu itu luar biasa loh. Mereka nyiapin makanan buat kita semua. Ada tempe dan lain-lain. Nah inilah yang membuat kita berbeda gitu. Kita syukuri itu gitu. Tapi kalau kita sama terus tiap hari, bersyukur enggak? Enggak. Merasakan nikmatnya susah enggak? Enggak. Ketika kita tahu susah, kemudian kita berhasil, bersyukur enggak kita susah? Baru kita tahu itu keberhasilan kita. Benar enggak? Kalau kita terus saja berhasil, saya punya teman. Teman saya ini baru ngejual, dia punya perusahaan. Harganya sekitar 67 T. Terus dia nganggur sekarang. Tiap hari nelfon akhirnya ngajakin ngopi. Kenapa? Dia bingung mau ngapain. Saya mau ngapain ya ini ya? Umur saya udah 55 tahun. Apa yang harus saya kerjain? Terus saya bilang gini, nikmati hidupmu. Lakukan apa yang kamu tidak pernah lakukan ketika kamu mengejar karir dari awal. Dia mulai dari nol. Setiap hari pulang kantor jam 2 dan segala macamnya. Lakukan yang kamu nggak pernah kamu lakukan dan kamu hobi. Sekarang apa?
dia ke gunung, dia naik, manjat dan sampai segala macam, bisa seminggu baru turun lagi. Dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Dan dia akhirnya tahu, oh di gunung itu gini ya. Dia naik gunung, apa tuh namanya kemarin, lupa saya gunungnya. Dia naik tuh, oh Rinjani. Dia naik ke gunung Rinjani itu. Udah naiknya kan lebih mudah kan, karena pakai gini. Dia masih kuat tuh, nyampe ke puncak. Begitu turunnya setengah mati. Kenapa? Kan nahan ini. Kita turun sadar ya, kalau kita turun tangga kan, apalagi tanjakan, kaki kita, kuku-kuku kita ini kan kena sepatu kan. Setengah mati dia bilang. Terus dia bilang, tolong panggil helikopter deh, jemput saya. Sampai begitunya. Tapi akhirnya apa? Karena dia pergi sama teman saya juga. Udah pelan-pelan jalan. Turun juga ke bawah. Dia menikmati, pulang-pulang dia bilang, hidup itu benar harusnya ada naik dan turun. Dan selama saya bekerja, membangun perusahaan, saya cuma mikirin apa? Bagaimana saya punya omset, bagaimana perusahaan ini bisa besar, bagaimana saya bisa bonus buat orang. Ternyata nggak cukup katanya. Bayangin, orang yang berlebihan aja begitu gitu kan. Nah, jadi happiness itu adalah bagaimana kita bisa menggabungkan semua 5 skanda tadi, yang terutama pikiran kita ubah menjadi pikiran yang positif. Setelah menjadi pikiran yang positif ini, maka kita lakukan kebiasaan atau habit-habit yang baik. Sehingga kita bisa mengubah diri kita. Ketika diri kita berubah, orang di sekeliling kita akan melihat, oh baik nih orang ya. Orang ini boleh saya dekat. Semakin positif thinkingnya banyak, maka kita akan menarik orang-orang baik di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Semakin kita punya pikiran tidak baik, orang-orang yang berkumpul adalah orang-orang yang tidak baik. Ini yang bahaya. Oke, nah kayaknya habis deh nih. Silakan di next lagi. Oke, nah saya lihat banyak anak muda di sini. Saya ingin sharing mengenai 3 hal, ya, karena masih banyak yang kuliah atau lagi kerja. Ini yang saya sharing kepada teman-teman saya yang di coaching ataupun lagi ada kelas dari Putri Indonesia. Bagaimana kalau dia di interview, kemudian orang mau naik jabatan, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana body language-nya, bagaimana tangannya? Diajarin tuh, the power of hand mudra. Yang pertama adalah, teman-teman bisa foto tuh. Yang pertama kan gini tuh, baca ya. Ini buat apa? Untuk supaya confident level kita itu naik. Jadi kalau lagi di interview, gunakan deh. Santai ya. Yang kedua, silakan next. Lihat ini Elon Musk, tadi apa? Cristiano Ronaldo, dia belajar mengenai bagaimana posisi kita itu ketika dia harus diinterview, dia harus menjaga bahwa orang lain ini nggak kebaca pikiran saya dan lain-lain. Elon Musk ketika dia berbicara, dia selalu menggunakan Hakini Mudra. Itu artinya apa? Dia ingin mengontrol pikiran dia supaya nggak kemana-mana. Lebih clear. Seorang businessman itu selalu bilang apa? Critical thinkingnya harus berjalan kan? Itu yang dilakukan. Jadi kalau teman-teman lagi presentasi, lagi ngapain juga ya udah giniin aja. Saya nggak bisa begini tadi karena pegang mic. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Ini adalah yang teman-teman suka meditasi. Dia membuat apa? Pikiran kita tenang. Kemudian setelah tenang, menghilangkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirin. Fokus di situ. Waktu saya habis. Terima kasih ya atas waktunya hari ini. Dan teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, ayo sama-sama kita latihan. Kalau saya nggak berani ngobrol mengenai ini ya, sharing mengenai ini, saya tuh nggak diingetin. Lihat kamu cara ngomong kamu jelek banget, kamu teriak-teriak, kamu body language-nya nggak baik, ini.
ketika saya sharing, saya tuh makin inget, kan kita sharing ya, ada orang yang memantau saya nih. Di sini misalkan ada 500, memantau saya nih, kepala sekolah mantau saya nih pasti nih. Oh Pak Febrian di sekolah ini nanti begini ya gitu. Karena dia akan melihat gitu. Sehingga saya di dalam pikiran saya tertanamnya apa? Apa yang saya kasih, apa saya sharing hari ini, yuk praktekin sama-sama. Nggak ada yang nggak mungkin. Jangan lihat saya sekarang dengan cara saya berbicara ya, jangan. Lihat dulu, saya yang dulu, aduh ampun-ampunan. Apapun saya labrak, mau apapun ya udah pokoknya jadi, karena orang susah. Yang penting saya harus sukses, saya harus pensiun di usia saya 38 tahun. Nah itu terpikir terus gitu, dan akhirnya ya terjadi. Akhirnya ngapain ya udah ke sekolah gitu ya, melakukan sesuatu yang kita senengin, yang membuat kita itu semakin berisi itu bukan karena orang lihat, kita yang merasakan perubahannya sendiri. Dan saya yakin kita semua bisa jalanin. Karena hari ini kita berada di wihara ini dengan pikiran berbuat baik, benih baik, ingin bikin karma baik. Karma baik cuma bisa dilakukan apabila pikiran ini terkontrol, ucapan terkontrol, telinga terkontrol, dan tindakan kita terkontrol. Itulah gunanya sila, tekad. Oke? Terima kasih atas waktunya hari ini. Dan saya doakan semuanya sehat, bahagia, sukses, dan membawa kebaikan bagi diri kita semua dan orang-orang yang kita sayangin dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Amitofo, selamat siang. Terima kasih pada Pak Febrian atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Kepentingan Dharma, semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita.
kemurahan hati, berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Chandrasari Olin Renata. Kepada tim kesenian kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Om Mani Padme Hum. Dikala hari menjelang senja, mentari mulai tenggelam, bulan pun mulai bersinar terang, sesayup kan terdengar suara.
Terima kasih pada Saudari Chandrasari Orin Renata dari tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Pengumuman pertama, Ekayana Peduli mengajak teman-teman sedharma untuk melatih diri dengan melakukan penuangan koin-koin cinta kasih di lobi Wihara Ekayana Serpong. Uang akan disalurkan kepada penerima dana melalui kegiatan baksos atau beasiswa. Penuangan akan dilaksanakan hari ini. Bagi yang belum memiliki celengan dapat mengambil di booth saat kegiatan berlangsung. Info lebih lanjut bisa menghubungi tim Ekayana Peduli di booth. Yang kedua, Wihara Ekayana Serpong bekerja sama dengan Pusdiklat ABI akan mengadakan pelayanan konseling bagi umat yang membutuhkan. Bagi umat yang ingin konseling, boleh mengisi formulir yang tersedia di meja lantai dasar dan setelah selesai boleh dimasukkan ke kotak konseling. Umat yang telah mengisi formulir akan dihubungi untuk jadwal konseling. Sehubungan dengan diadakannya retreat pengurus dan volunteer divisi pelayanan umat di akhir bulan November ini, maka puja bakti Mandarin yang seharusnya diadakan pada malam Cid hari Sabtu 30 November dan kebaktian pagi hari Minggu 1 Desember akan digabungkan menjadi puja bakti Mandarin hari Minggu 1 Desember 2024 malam pukul 7 sampai 8.30. Jadwal puja bakti umum, kopem, korem, dan sekolah minggu pada hari tersebut berjalan seperti biasa. Terima kasih pada pemimpin kebaktian. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Lo Hokpo, Mendiang Tan Ahyuk, Mendiang Monika Ika, Mendiang Kue Kilok, dan Mendiang Lim Banjir. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakhantu Wihara Ekayana Serpong. Etawata. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata caambehi sambadang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya etawata caambehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabba sampati siddhya etawata Amhehi sambatang punya sampadang sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya akasatta cabumata dewa naga mahirika punyantang anumoditwa cirang rakhantu loka santi akasatta cabumata dewa naga mahirika punyantang anumoditwa cirang rakhantu Indonesia
Idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo. Idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo. Idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca. Pito bawatu loko ca raja bawatu damiko. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika. Punyantang anumoditwa cirang rakhantu. Wihara ekayana serpong. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika. Punyantang anumoditwa cirang rakhantu. Mendiang lohoko, mendiang tan ahiu, mendiang monika ika, mendiang kue kilok, mendiang lim banjir. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika. Punyantang anumoditwa cirang rakhantu sasanang. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika. Punyantang anumoditwa cirang rakhantu desanang. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika. Punyantang anumoditwa cirang rakhantu no guru. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika. Punyantang anumoditwa cirang rakhantu memparanti. Sadu, sadu, sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Namakara Gata halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahan Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangha namami. Namo Sanggaya.
Sabe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para umat diharapkan tetap di tempat hingga pemimpin kebaktian meninggalkan ruang bakti sala. Terima kasih.